Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Kurniawan dengan NPM 23170511071. Baik, di sini saya akan em, membuat video penjelasan tentang sistem pakar quiz 2 AI. Baik, masuk ke pendahuluan. Expert System atau sistem pakar adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar atau ahli dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan aturan tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan, knowledge base, dan mesin inferensi atau inference engine untuk menganalisis fakta dan menyimpulkan solusi. Studi kasus. Sistem pakar diagnosis penyakit DBD. Baik, sistem pakar berfungsi untuk membantu mendiagnosis apakah seorang menderita DBD berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Sistem ini sangat bermanfaat karena yang pertama, bisa memberikan keputusan cepat tanpa harus langsung ke dokter. Yang kedua, mengedukasi pasien tentang hubungan gejala dengan penyakit. Lalu yang ketiga, mempermudah penanganan awal dan pencegahan penyebaran. Baik, fakta awal. Yang pertama, pasien mengalami demam tinggi selama lebih dari 2 hari. Lalu yang kedua, pasien mengeluh sakit kepala. Yang ketiga, terdapat nyeri pada bagian belakang mata. Lalu yang keempat, muncul ruam pada kulit. Dan yang kelima, hasil tes menunjukkan trombosit menurun. Masuk ke aturan if then atau base rule. Yang pertama, jika demam tinggi dan sakit kepala, maka kemungkinan terinfeksi virus. Lalu, jika nyeri di belakang mata dan demam tinggi, maka kemungkinan DBD. Selanjutnya, jika muncul ruam dan trombosit menurun, maka gejala DBD semakin kuat. Yang keempat, jika kemungkinan infeksi virus dan kemungkinan DBD, maka sistem sarankan cek lanjutan ke rumah sakit. Lalu selanjutnya, jika trombosit menurun, maka harus dipantau intensif. Selanjutnya, jika semua gejala DBD terpenuhi, maka sistem sarankan rawat inap. Baik, masuk ke proses forward chaining, atau sering disebut juga sebagai pendekatan berbasis data atau data-driven approach. Proses ini dimulai dari fakta-fakta yang ada, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan semua informasi yang ada hingga menemukan hasil akhir. Baik, langkah-langkah. Yang pertama, faktanya, demam tinggi, sakit kepala, maka aturan pertama aktif. Jika demam tinggi dan sakit kepala, maka kemungkinan infeksi virus. Lalu langkah kedua, fakta, nyeri belakang mata, lalu demam tinggi. Maka aturan kedua aktif, yaitu kemungkinan DBD. Jika nyeri di belakang mata dan demam tinggi, maka kemungkinan DBD. Lalu langkah ketiga, fakta, muncul ruam, lalu trombosit menurun. Maka aturan ketiga aktif, gejala DBD semakin kuat. Jika muncul ruam dan trombosit menurun, maka gejala DBD semakin kuat. Lalu langkah keempat, faktanya, infeksi virus dan kemungkinan DBD, maka aturan keempat aktif. Sistem sarankan cek ke rumah sakit. Jika jika kemungkinan infeksi virus dan kemungkinan DBD, maka sistem sarankan cek lanjutan ke rumah sakit. Lalu langkah kelima, fakta, trombosit menurun, maka aturan kelima aktif. Harus dipantau intensif. Jika trombosit menurun, maka harus dipantau intensif. Lalu langkah keenam, faktanya, semua gejala DBD terpenuhi, maka aturan keenam aktif. Sistem sarankan rawat inap. Jika semua gejala DBD terpenuhi, maka sistem sarankan rawat inap. Baik, karena proses forward chaining telah jalani, maka kita dapat menarik kesimpulan
Berdasarkan analisis forward chaining, sistem mendeteksi kemungkinan besar terkena DBD dan menyarankan yang pertama pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, yang kedua pemantauan trombosit, lalu rawat inap jika perlu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai proses forward chaining studi kasus DBD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.